Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal aswaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Sohibul Bait, Sohibul Hajat, serta seluruh handa taulan keluarga besar yang hadir malam hari ini. Semoga insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita diberikan kesehatan dan kesempatan seraya melangkahkan kaki kita dalam menghadiri pengajian takziah malam kedua mengenang berpulangnya ke rahmatullah orang tua kami almarhumah Haja Sarkiatisi binti Peta Salakokati. Tentunya besar harapan keluarga di malam yang kedua kembali kehadiran kita mengantarkan banyak untayan kalimat-kalimat doa untuk Ibunda Haja Sarkiatisi binti Peta Salakokati dengan harapan semoga malam hari ini ada satu lisan yang bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Semoga insya Allah almarhumah dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya dan makamnya jadi bagian dari taman-taman syurga. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama izinkan kami kembali dari Riri Islamic Organizer yang sejak hari pertama dipercayakan oleh Sohibul Bait untuk mengatur rangkaian acara demi rangkaian acara, khususnya menghadirkan talent kori-koria terbaik se-Sulawesi Selatan untuk rangkaian prosesi hatam Quran dan pengisi acara pengajian takziah di tiap malamnya, di mana sesuai agenda keluarga kami agendakan selama 3 malam berturut-turut. Olehnya itu kami sampaikan kepada seluruh hadirin untuk sekiranya dapat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai nantinya. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagai pengantar rangkaian acara kita di kesempatan malam hari ini, mari bersama-sama kita menenangkan hati kita, sejenak mendiamkan lisan kita, sembari mendengarkan kalam ilahi, lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Qori'ah Aziza Lutfia Syam SPDI. Kepada Qori'ah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim wa balagha rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan dengan indah oleh Aziza Lutfia Syam SPDI, salah satu talent terbaik dari Rumah Tilawah Quran Al-Mursyidin Kota Makassar dan Riri Islamic Organizer. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, masih bersama kami Riri Islamic Organizer dalam rangkaian pengajian malam kedua mengenang berpulangnya keramatullah orang tua kami Ibu Haja Sarkiatisi binti Peta Salokokati. Perjalanan manusia, siklus perjalanan singkat manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minha khalaqnakum, kita diciptakan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, akan tiba masa kita akan masuk ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kelak dari dalam tanah kita akan dibangkitkan di hari kemudian. Lalu diberikan balasan yang setimpal dari setiap perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Esensi ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa mumpung masih berada di atas tanah, mumpung ruh masih ada di dalam jasad, maka persiapkanlah bekal bagi kita seluruh yang hadir. Bekal apa yang mesti disiapkan, apa yang mesti kita lakukan mumpung masih diberikan umur, dan apa saja persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan menjelang kematian. Insya Allah akan dipaparkan oleh guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muksin Ramlan SPDI MPDI. Mari bersama-sama kita memetik hikmah lewat tausiah agama yang akan disampaikan oleh Gurunda. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kalimat pujian kita kepada Allah sebagai rasa syukur kita akan nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita semua. Kata Aisyah, Nabi itu selalu mengucap alhamdulillah di setiap kondisi apapun. Kondisi dalam hidup kita Bapak Ibu cuma dua. Sesuai harapan dan tidak sesuai dengan harapan. Maka kalau sesuai harapan hidup, Nabi mengucap alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan sempurnalah kebaikan di dalamnya. Itu kalau sesuai harapan. Kalau tidak sesuai harapan Bapak Ibu, Nabi mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap situasi. Ini bagus dibikin status. Jadi yang suka bikin status di medsos kalau lagi galau, tidak usah ketik sembarang. Cukup ketik alhamdulillah ala kulli hal. Ditaumi itu. Berarti lagi tidak sesuai harapan hidup tak. Minta tolong kalau ada yang buat status begini, yang baca jangan terlalu kepo banyak komentar. Karena lagi tidak sesuai harapan. Nanti kurang bagus balasannya. Ya. Tapi kalau ada yang tulis status alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat, ini status boleh dikomentari. Karena lagi sesuai harapan, siapa tahu ada raci-raci. Nah, ya. Ada yang bertanya, itu kalau perkara nikmat. Bagaimana dengan orang yang ditimpa ujian, musibah, kedukaan termasuk keluarga almarhumah? Maka terkait hal ini ada 4 cara orang bersikap ketika dia ditimpa musibah. Yang pertama apa? Ada orang yang ketika dia ditimpa musibah, kedukaan, ada orang yang bersikap dengan cara yang pertama, meratap. Hukumnya haram dan ini yang paling dibenci oleh Nabi. Berarti tidak boleh menangis Ustaz. Boleh. Makanya ketika kita meninggal dunia, menangis tetangga kita, keluarga kita, orang terdekat kita, suami menangis, istri menangis, anak menangis, semua menangis. Kenapa? Karena kehilangan. Dan itu tidak dilarang. Masa Tommy tidak menangis kalau meninggal suami tabu? Datang tetangga tak, bagaimana? Kenapa bisa meninggal? Kapan meninggal bapak? Nah jawab Tommy sambil kata, jam 2 tadi malam. Pasti meneteskan air mata, sedih. Tapi yang dilarang dalam agama adalah meratap. Berkata-kata. Dan ini hukumnya haram dan inilah penyebab dilaknat oleh Allah yang meninggal dunia. Disebabkan keluarga yang ditinggalkan meratapi keluarga yang meninggal dunia tadi. Itu satu. Ada orang yang bersikap ketika dia ditimpa musibah, dia bersikap dengan cara bersabar. Wa basyiris sabirin. Kenapa? Karena dia yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kata-kata ini bukan sekedar zikir biasa, bukan sekedar diucap begitu saja, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah 2 kata kunci sukses dalam hidup ini. Ini prinsip hidup. Kenapa banyak orang yang sombong apa yang Allah titipkan kepada dirinya? Karena belum innalillah.
Kenapa banyak orang berat keluar sedekahnya? Karena belum innalillah. Kenapa waktu hari raya kurban banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban. Tapi tidak berkurban. Padahal sudah besar ancamannya. Siapa yang mampu berkurban lalu tidak berkurban kata Nabi. Fala taqrabanna musallana. Maka jangan dekati tempat solat kami. Nah masih banyak orang mampu dan tidak berkurban. Dia Tommy diharap di lorong habis sama bagi kupon. Justru dia yang sibuk cari kupon. Asal ada masuk berteriak misalnya adakah? Adakah kupon? Ini nana siri-siri. Kau yang seharusnya mengeluarkan karena kau yang diberikan kemampuan oleh Allah. Jawabannya apa? Karena belum innalillah. Innalillah itu apa Ustadz? Innalillah itu adalah prinsip hidup yang tidak pernah merasa memiliki tapi merasa dititipi. Makanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ bilang apa? Coba lihat falsafah hidupnya tukang parkir. Biar mobil jelek yang terparkir di lahan parkirnya tukang parkir tidak pernah minder. Mobil cantik, mobil mewah yang terparkir di lahan parkirnya tukang parkir tidak pernah sombong. Bahkan ketika mobil itu satu persatu diambil oleh pemiliknya tidak pernah tukang parkir sedih. Mungkin ada tongji yang sedih kalau tidak dibayar uang parkirnya. Kenapa tukang parkir demikian? Karena dia tidak pernah merasa memiliki tapi dititipi. Begitulah dalam hidup ini. Apa yang mau dibanggakan semuanya hanyalah titipan. Makanya ketika kita diantar semua ke kubur, 3 yang mengantar, 2 yang pulang, 1 yang tinggal. Siapa yang mengantar kemudian pulang? Harta ikut mengantar, mobil yang banyak ikut mengantar tapi pulang Pak. Tidak ada mobil yang tinggal, gigi palsu saja tidak boleh ikut. Apalagi mobil. Tidak ada. Keluarganya pulang. Tidak ada istri yang bagaimanapun sedihnya istri ketika meninggal suaminya. Tidak ada yang istri yang rela ingin dikubur bersama suaminya sendiri. Kecuali Vanessa Angel. Kau meninggal tongi. Ku bilang mimi daripada 2 malamnya lalu yang berteriak. Saya bilang begini. Tidak ada istri yang mau rela dikubur bersama suaminya. Nah bilang itu ibu ada Ustaz. Siapa Vanessa Angel? Anjo kamate. Yang hidup tidak ada. Biar bagaimana sedihnya istri ketika meninggal suaminya menangis di kepalanya suaminya datang tetangganya melayat. Assalamualaikum salam. Masuk ibu masuk kita nak tahu jemi kodam bapak. Sabar nama mo kodam biar kuapi tidak bilang-bilang. Ku pakkanahi sabar ki. Ku suruh masak ki. Dalam hatiku bene doraka. Napeluk itu istrinya, oh bapak nas. Napeluk suaminya, maafkan ngak kodom banyak na dosaku sama kita. Maafkan ngak itan jahat kau tidak na jawab. Bagaimana cara kamu na jawab? Orang mati, kira-kira kalau dijawab gimana sembunyi. Makanya dilarang meratap karena kata-kata yang dikeluarkan tidak masuk akal. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Yang tinggal hanyalah amalnya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Setiap manusia itu dipergilirkan masa waktu oleh Allah. Dan itu semua berakhir. Popularitas punya waktu. Masanya habis. Kekayaan akan habis masanya. Akan ada masanya. Pangkat jabatan lebih-lebih. Nia pensiunna. Tidak ada. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Makanya gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. 2 nama. Nama baik atau nama buruk. Kalau orang baik Pak dikenang itu. Makanya ada yang bertanya kenapa ada doa panjang umur. Sementara Allah sudah menetapkan berapa jatah hidup kita di dunia ini. Bukan angkanya yang mau ditambah. Tapi kualitas dari angka itu. Makanya ada orang sudah meninggal Pak 20 tahun yang lalu masih dikenang. Kenapa? Dicerita semua kebaikannya. Baiknya itu haji waktu hidup. Luar biasa itu sedekahnya haji waktu hidup. Dicerita semua kebaikannya orang. Coba kalau orang tidak bagus. Dicerita tonji. Masih yang itu haji yang disudut ke rumahnya. Iya. Untung cepat mati itu orang. Kadang masih hidup. Ricu terus kompleks kan. Kenapa? Memang dia manusia haram. Kalau hadir tidak pernah tenang orang. Makanya kalau dia tidak ada alhamdulillah. Jadi hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah dalam hidup ini. Jadi wabashiri sabirin. Perlu hadirkan sabar dalam hidup ini. Termasuk keluarga. Sabar. Salat saja butuh sabar. Ibadah ini butuh sabar. Ibu.
Sholat butuh sabar? Butuh sabar. Sholat itu butuh sabar. Siapa yang sholat kemudian tidak menghadirkan sabar dalam sholatnya, Pak, hancur sholatnya. Pasti hancur. Hilang rukunnya, tumakninanya. Hilang. Saya biasa bilang, biar banyak wanta kalau begitu cara tak minta sama penjualnya, tidak nak kasih ke penjualnya. Bomber 2 kilo maupun 3 kilo minyak tanah telur 2 rak. Apalagi minta sama Allah. Tiap hari zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita baru 12, dia 33. Kada tahu orang tangannya begini caranya zikir, enggak tahu apa nak baca itu. Kita saja lancar enggak begitu je tangan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini begini, Pak. Ada tahu orang kuliah begini. Jadi kalau begitu lancar subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dullah. Allah akbar, lakbar, 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 lakbar. Karena semakin lancar ujungnya mami kedengaran. Apalagi minta sama Allah. Ibu kemarin waktu sholat tarwih, Bu, waktu Ramadan lebih suka mana imamnya? Bapak-bapak itu kan tidak terlalu banyak di komentar. Biar nak komentari tapi dalam hati tidak nak keluar. Ibu-ibu tidak enak perasaannya kalau tidak keluar itu dari mulutnya. Kemarin Bu, Ibu waktu tarwih Ramadan lebih suka mana imamnya? Yang panjang bacaannya atau pendek? Satu selera semua. Satu jam bilang panjang. Itu lagi kalau bukan di pencitraan. Ke banyak orang. Saya tanya itu ibu-ibu, kenapa itu ibu-ibu lebih suka yang imamnya pendek bacaannya? Ustaz, terkadang imam ada tuh tidak mengerti kalau jadi imam. Dia khusyuk di depan dengan hafalannya, kita khusyuk di belakang dengan hayalanta. Makanya imam itu kalau mau memimpin sholat, disuruh balik ke belakang. Supaya paham siapa yang akan dipimpin. Itu supaya memimpin tidak sesuai kemauan sendiri. Ada makmum yang lagi sudah tua tidak bisa terlalu lama berdiri, jangan kita terlalu panjang. Ada makmum yang datang jamaah lagi flu berat, kapan terlalu lama sujud, nambangun, tasimbungi, sesena iso. Jadi harus paham. Makanya kalau ada orang yang tidak sabar ketika sholat dapat imam yang panjang seleranya pendek kemudian tidak sabar pasti mengeluh di belakang. Lama ini Pak Imam di depan. Kali kau tahu bilang panjang di sini aja sembahyang. Terakhir mah ini malam besok di sini mah. Tapi kalau dia sabar dia nikmati. Disuruh menyimak bacaan, kan menyimak Quran itu luar biasa pahalanya. Disuruh menyimak bacaan Quran yang panjang, sabar saja. Biar bagaimana panjangnya pasti ruku aja sebentar. Ya. Wa basyiris sabirin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas sabar ada namanya ridha. Ridha itu adalah mampu menerima dengan lapang dada. Makanya itu istri meninggal suaminya, 2 jitu lakukan. Kalau tidak setengah mati berteriak menangis, yang kedua pingsan. Dan saya belum pernah lihat suami meninggal istrinya pingsan suaminya. Tidak pernah Pak lihat. Ya, berarti itu suami tidak sakit hatinya itu ketika meninggal suaminya. Sakit tonje Pak tapi loko ilalangi. Nah sembunyi. Makanya itu rata-rata suami yang meninggal istrinya itu 1 hari itu tangisannya luar biasa. Hari kedua ketiga mulai berkurang. Tapi istri ketika meninggal suaminya beda mentom panjang menangisnya. Asal masuk mi maghrib mati misalnya jenis matana. Kenapa? Dia ingat suaminya. Luar biasa itu. Makanya ridho. Makanya kalau istri meninggal suaminya, asal ada orang datang melayat, nah buka itu kain kakodon di anu, nah lihat si suaminya pingsan misalnya. Nah buka lagi, datang lagi pingsan misalnya. Jadi datang itu adik kakaknya. Kau itu kayak tidak ada imanmu saja. Batinu pinsang, doa ko, ridho ko, ikhlaskan suamimu. Nah bilang, kita bukan suami tak meninggal, coba ben suami tak meninggal. Kira-kira sabar tonja, kita bilang, tidak tahu Mia, nanti tompi diliaki. Makanya ada saya pernah tegur anak muda meninggal mamanya. Tidak boleh begitu berteriak-teriak menangis.
Boleh silakan menangis tapi jangan sampai berkata-kata. Diam sejenak Pak. Tidak lama kemudian dia ulang lagi. Saya tegur lagi. Diam lagi. Saya tegur lagi. Mungkin capek saya tegur terus. Saya kali balas. Nabi bilang bore begitu Ustaz. Coba memang mata meninggal. Tidak ku tegur keempat kalinya. Sebentar Nabi bilang saya bapakku. Ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi meratap sabar ridho. Di atas ridho ada namanya syukur. Adakah orang yang bersyukur ketika dia ditimpa musibah? Sebenarnya ujian dalam hidup ini senang dan susah itu ujian. Ketika diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa, itulah bedanya nanti di alam barzah di akhirat dengan di dunia. Di dunia ada orang yang tidak pernah sholat, jauh dari Allah, dia dapatkan kenikmatan di dunia. Makanya ada orang bilang, saya alhamdulillah tidak bagus di sembahyangku, tapi bagus rezekiku. Ingat istidraj itu. Kasih kali dipulintaki habis ki. Allah menguji. Tapi bedanya di alam barzah di akhirat nanti. Kenikmatan di alam akhirat. Kenikmatan di alam barzah. Tergantung apa yang sudah kita lakukan di dunia. Itu bedanya. Di dunia tidak urus. Karena itulah ujian hidup. Senang dan susah itu ujian dalam hidup ini. Makanya syukur. Dan belum pernah lihat orang banyak uangnya baru nak kipas-kipas diuji kayak ini. Tidak pernah ada orang kaya kemudian bilang diuji. Padahal senang dan susah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur. Ada orang yang bersyukur ketika dia ditimpa musibah? Ada. Kapan dia bersyukur? Dua tempat. Ada orang yang bersyukur nanti saat kejadian atau nanti setelah kejadian baru dia bersyukur. Setelah melihat hikmah apa yang terjadi di balik kejadian itu. Contoh. Ada orang waktu itu jamaah kena gempa di Mamuju, kemudian rumahnya hancur, tapi mereka semua selamat. Dia kirimkan gambar rumahnya ke saya. Ustadz, ini rumah kami alhamdulillah hancur. Bayangkan rumahnya hancur, Nabi bilang alhamdulillah. Koma, kami semua selamat. Oh ternyata ada orang yang bersyukur ketika dia ditimpa musibah karena masih melihat sisi nikmat yang lain daripada nikmat yang diambil oleh Allah. Kiat supaya menjadi orang yang bersyukur dalam hidup ini, lihat nikmat yang kita punya tapi tidak dimiliki oleh orang lain. Syukur gitu. Tidak pernah hidup ini akan bersyukur kalau kita melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain kemudian kita tidak punya. Oke, bisa jadi hidup kita biasa-biasa saja. Gaji suami tabuk pas-pasan. 5 koma ji. Tanggal 5 koma tanggal 10 titik. Tapi alhamdulillah 3 anak tak soleh-soleha semua. Ada yang penghafal Quran. Ada Korea seperti ini. Tambah 1 ustaz yang beriman seperti ustaz kah. Luar biasa. 3 aja anaknya. Memang gaji suaminya tidak seberapa, tapi 3 anaknya soleh-soleha. Mungkin ada saudara tak luar biasa. Suaminya, gaji suaminya hebat. Luar biasa jabatannya suaminya. Apa yang dia bisa beli? Dia bisa beli. Kenapa? Banyak uangnya. Tapi 3 tong anaknya. 1 pengedar, 1 bandar, 1 pemakai. Kiamat bapak ibunya. Jadi jangan lihat sisi nikmat itu. Oke, hidupnya banyak uangnya. Tapi dia tidak punya anak soleh. Tapi kita punya anak soleh dan soleha. Begitulah kita melihat sisi nikmat. Itu kalau satu untuk menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, lihat nikmat yang sudah kita punya. Jangan terlalu fokus memikirkan nikmat yang belum ada. Terkadang diri ini tidak pandai bersyukur dalam hidup ini Pak. Karena selalu fokus memikirkan yang belum kita miliki. Dan apa yang menjadi keinginan dalam hidup kita. Saya masih ingat sebuah kisah. Seorang kakek tua ya, yang diceritakan oleh guru kita Agim. Beliau cerita ada seorang kakek tua yang rumahnya cuma 4x4. Tinggal sebatang kara. Itu Tommy rumahnya di sekelilingnya tanah yang begitu luas. Dengan beberapa orang yang punya. Kemudian dilirik oleh pengusaha hebat. Pengusaha properti. Kemudian ingin dibanguni perumahan. Dia tawar itu semua tanah. Nah beli itu semua tanah. Kecuali 1 tanah 4x4 tanahnya ini tadi kakek tua. Tidak nak jual ini kakek. Bayangkan Pak, sudah memiliki semua itu tanah masih stres hidupnya hanya gara-gara 4x4. Jadi terkadang diri ini tidak bersyukur hanya perkara sedikit yang belum kita punya. Lalu melupakan nikmat yang begitu banyak yang Allah titipkan kepada kita. Tiap hari pergi nego. Tapi tidak pernah mau jualin orang tua. Istiqomatong ini teguh pendirian ini orang tua. Tidak mau jual, dia bilang itu barangku kodong. Nah kemana pengen mantang. Dia tidak mau tinggalkan peninggalan orang tuanya. Bulan berikutnya datang lagi tuh bapak.
Dia baru mau ketuk pintunya, dia lihat di jendela sementara sholat duha ini bapak. Ini orang tua sementara sholat duha, tidak enak dia ganggu. Selesai sholat, dia ketuk lagi beri salam, dia lihat lagi sementara berdoa. Selesai berdoa, dia baca alhamdulillah dengan zikir alhamdulillah yang begitu keras. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman. Itu terus dia ulang. Dia bilang kalau begini terus ini lama mentong ini kutunggu kalau ini mau ditungguin. Sekali pergi nak ketok pintu. Pas dia ketok pintu tambah besar itu zikir. Alhamdulillah ya Allah. Dia bilang bersalam deh. Assalamualaikum. Nah jawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Nah kenapa masunan? Sekali masuk. Saya ini tamu bapak. Saya ada urusan sama bapak. Ada keperluan. Apa dia bilang? Alhamdulillah ya Allah. Dia bilang ini. Jadi sebelum dia sampaikan niatnya. Apa tujuannya. Dia mau tanya. Saya mau tanya gini. Dari tadi alhamdulillah terus kita ucap. Ketuk ke pintu. Dibilang alhamdulillah. Apa dia bilang? Saya bersyukur kepada Allah. Karena saya masih diberikan pendengaran oleh Allah. Untukku. Karena masih mendengarkan ketika engkau tadi mengetuk pintuku. Kenapa kakek ucap alhamdulillah setelah kakek beri salam? Setelah kakek menjawab salam saya. Apa dia bilang? Saya bersyukur kepada Allah. Karena masih ada orang seperti kamu mau mendoakan saya. Ingat Pak, salamnya orang kepada kita itu doa apa? Maka jawab juga dengan baik. Jawab dengan doa yang tulus. Assalamualaikum, jawab lebih. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada orang dikasih salam. Assalamualaikum. Salam. Doa ini. Yang paling tidak kusuka saya kalau ada yang WA baru bilang ASS. Jadi ku jawab tongi WSS. Kalau ada bilang aslam WRWB, ku jawab tongi waslam WRWB. Doa nih, kenapa kan disingkat-singkat? Disingkat tidak ada maknanya. Iya tuh. Pak Haji pun anak muda, ku temani ketemu. Samlaik, apa samlaik? Pitikan akan kok. Assalamualaikum doa. Perbaiki itu doa ta. Mendoakan orang lain itu kan luar biasa. Pernah Fatimah berdoa. Panjang doanya Fatimah. Bu, Fatimah. Tahu Fatimah bu toh? Putrinya Rasulullah. Panjang doa beliau. Selesai beliau berdoa. Ternyata tidak sengaja putranya mendengarkan doa Fatimah. Kemudian beliau bertanya, Ummi. Dari tadi Ummi panjang doanya. Tapi tak satu pun doa yang Ummi panjatkan untuk pribadi dan keluarga. Semua yang Ummi doakan hanya untuk orang lain. Apa jawabnya? Hadis dari Abu Darda muttafaqun alaih. Siapa yang mendoakan orang lain baik atau buruk? Jawab malaikat, ya Allah, kasih dulu yang berdoa sebelum kau kasih yang dia doakan. Jadi kau doakan orang baik, ya Allah kasih sukses dia. Malaikat berdoa, ya Allah kasih sukses dulu yang berdoa sebelum kau kasih sukses yang dia doakan. Jadi kalau kita doakan teman kantor tak baru balik sedikit dimutasi lalu. Nabilah malaikat mutasi dulu yang berdoa sebelum dimutasi yang didoakan. Jadi hati-hati kedoakan orang lain tidak baik. Biar jengkel sama orang. Ibu-ibu biar jengkel sama suami. Jangan kedoakan suami yang tidak baik. Ya. Bu, biasa cemburu bu? Bu, biasa cemburu? Kalau cemburu hati senang atau susah? Susah. Makan enak atau mau muntah? Mau muntah. Pikiran tenang atau galau? Galau. Tidur nyenyak atau susah? Sesanin ibu-ibu kapan? Hanya gara-gara cemburu banyaknya nak korbankan kodong. Dengan begitu ibu korban banyak. Apakah suami yang dicurigai, yang dicemburui itu tambah lincah atau tambah jinak? Tambah lincah. Kenapa itu suami tambah dicurigai, tambah jai gayana Ustaz? Kenapa? Karena ibu tahu. Kalau ibu sudah tidak bagus perasaan sama suami. Rasa cemburu yang terlalu berlebihan. Akhirnya suami pulang tidak menatap wajah yang indah di wajah tak. Kenapa? Saga musuh tak. Dan otomatis kalau hati tidak nyaman juga dipandang wajah tak. Biar 3 susum bulu mata palsu dipakai. 3 susum bulu hidung palsu. Ada ke bulu hidung palsu?
Tidak nyaman wajah tak dipandang. Harusnya bagaimana? Doakan suami tak, ya Allah. Sudah 2 bulan ini suamiku lain-lain gayanya, ya Allah. Mungkin hamba berlebihan mencintai suamiku melebihi cintamu kepadamu. Padahal engkau Tuhan yang memberi rezeki. Suamiku hanya pemakan rezeki. Biarkan hati ini terus berharap kepadamu. Titik, jangan kisambun doa tak. Ya Allah, kalau memang suamiku macam-macam di luar, cabut segera nyawanya. Hati, tidak boleh doakan orang lain yang tidak baik sekalipun jengkel kepada orang lain. Terakhir, saya kalau ceramah selalu bilang yang terakhir. Guru saya pernah bilang, almarhum Ustaz Sahrul Syah. Waktu saya ceramah di Tangerang, SD Ciledug, Ustaz Sahrul Syah bilang sama saya, Nanda kalau Nanda ceramah, kemudian banyak jamaah yang ngantuk, bilang aja yang terakhir. Karena biar bagaimana mengantuknya kalau dengar yang terakhir, pasti bangun. Yang terakhir mi tahu. Padahal 10 kali ulangi. Pernah ke ceramah bataiku bilang yang terakhir tena nambang-umbang. Kasana di depanku lagi. Anak-anak umur 5 tahun. Tidak bangun ya mana nugeno. Tapi saya kok tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa kalau saya ceramah kemudian ada yang tidur. Kami memang tuh tidak nak buat-buat. Yang paling tidak ini tuh perasaan kalau ceramah kita nampak sengtok karena HP di depan tah. Nggak apa-apa Pak kalau sekali-sekali mungkin ada chat yang mau dibalas penting. Yang masalah lama aku mau ceramah tidak pernah nangka kepala nah. Dalam hati konek saya komen di sini ceramah baru saya main HP di bawah. Kira-kira bagaimana? Begitu nih kau orang yang temani ke cerita. HP-nya na janjang. Jadi kenapa? Jadi sudah minuman. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang punya ilmu tapi tidak punya adab. Adabnya tatap mukanya orang. Supaya lawan bicara itu merasa senang, dihargai. Susah toh. Suami istri kalau mau tidur, dulu apa pengantar tidurnya? Cerita toh. Asal suami pulang, apa judul ceritanya di tempat tidur? Masalah kantor. Tiap hari, Nabi bilang suami istrinya, 1 minggu aku rasa judul tasangin bos tamami ke cerita. Bos. Nabi bilang istrinya, jamu kok ada lebih heboh saya ceritaku. Itu tadi yang di lorong rumah. Dah si galut turuk. Siapa nak teman? Ini depan nak musuh naton je. Gara-gara anak-anak je. Sekarang suami istri tidak ada lagi saling cerita. Kalau mau tidur saling membelakangi, terdiam 1000 bahasa, pegang HP masing-masing. Bayangkan nasuruh istrinya bikin kopi, tidak nak kok bikin acetki. Nah di belakang aja nih. Bikin saya kok kopi. Nah balas suami istrinya, kita tahu kalau main HP kesambaran tong kisuruang. Kenapa ketawa ibu kita nak kena? Umum sami sekarang ya Allah. Belum orang bawa, terlalu banyak juga orang zolim yang di jalanan zolimi orang. Saya masuk kalau mau lama buka HP, mau baca statusnya orang di pinggir maki dulu baru sekali fokus ki. Zolim sama orang pernah kepulan dari Takala jalanan yang Barombong ini yang galesong poros. Lama aku Pak, ada setengah jam Pak, tidak bisa ku lambung itu mobil di depanku. Kenapa? Setiap mau kamu lambung, ada lagi mobil dari arah sana. Ternyata ini orang pelan sekali Pak, HP nama ini. Saya masuk ke minggir mau dulu, belum itu yang biasa ini sepeda baru rombongan. Nah kuasai jalanan. Ini lantai yang kok gayung. Saya masuk ke minggir maki kasih kesempatan juga orang jalan. Tapi mami kuliah berakhir musim sepeda seiring dengan datangnya musim bunga-bunga. Jadi mana-mana saya bunga-bunga mami. Mau masuk di rumah orang, belum beri salam. Bunga tahu na janjang. Keluar yang punya rumah, iya ada kayak gini. Bilang dari tadi mah. Tapi kulihat di bunga-bunga tak cantik na semua. Nggak ada nak ini. Nenek na cari. Bunga-bunga na tayo kucing anggora. Sambarantong. Sekarang kok bagus nih ibu buka strategi nah kalau meminta bunga-bunga nakatili kerolo napa-napa lagi. Apa poin pasti dikasih kok kan pegang nih. Stas minta ka bunga-bunga tuh kan ini marah-marah daleka. Kuto mi di jendela ya. Anu le ba minakatili. Terpaksa ku jawab ambil mi. Nah jawab mi terima kasih banyak Ustaz karena anu ku beli tonji itu. Masih mau kok. Ada janda bolong anak katili. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang suka ambil bunga-bunganya orang. Ada sebuah kisah di zaman sahabat. Seorang yang diperlihatkan dia susah di yaumil hisab. Orang yang paling bagus ibadahnya. Yang paling bagus taatnya kepada Allah. Tapi di yaumil hisab dia yang paling lama dihisab. Hanya gara-gara satu perkara sepele.
Waktu itu dia pulang, habis ada hajatan, kemudian dia makan kambing, kemudian ada sisa daging kambing itu tersangkut di giginya. Setengah mati itu, kan biasa lidahnya dipakai kalau tidak tusuk gigi. Zaman dulu tidak ada tusuk gigi diciptakan. Makanya itu kalau orang mau sholat dianjurkan, seandainya wajib itu diwajibkan untuk bersiwak. Apalagi imam, wajib ki. Kenapa? Gasing ke setengah mati maca Al-Fatihah. Nampak lebang ngandre daging, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sangkut-sangkut di giginya. Akhirnya dia jalan pulang tidak keluar itu daging yang terselip di giginya. Dia lihat ranting-ranting yang sudah kering. Kemudian dia patah sedikit baru dia pakai itu. Hanya gara-gara itu. Kemudian yang punya tidak ridho. Kemudian dia lama di yaumil hisab. Hati-hati ibu, apalagi yang suka ambil bunga-bunganya orang kalau lewat nakatili baru tidak bilang-bilang. Lebih lama nanti di yaumil hisab. Aneh, ranting kecil yang kalau toromi ini bunga-bunga orang nakatili. Hati-hati ki. Dia bilang di luar jina simpan, bu, mana di luar na simpan, tay kate lamung. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya lanjut cerita sang orang tua tadi ini. Ternyata sang kakek tua ini kemudian berkata, saya bersyukur kepada Allah masih ada orang yang seperti kamu mau mendoakan saya. Tadinya dia mau tawar ini tanahnya kakek. Sekali dia berubah pikiran, hebatnya ini orang tua. Tidak ada apa-apanya tapi lebih banyak syukurnya daripada saya. Saya ini banyaknya hartaku, nah lupa kak bersyukur. Ini orang tidak ada apa-apanya tapi hebat rasa syukurnya. Langsung dia bilang begini kayak sekali ikut makin tinggal di rumahku. Dia bilang, jangan kok. Dia bilang tidak ku beli di rumah, tidak ku apa-apai rumah. Saya mau berbakti kepada kakek, saya mau rawat kakek. Kalau kakek tidak mau satu rumah sama saya, pilih makin rumah yang mana kakek mau. Nanti saya tiap hari datang bantu kakek, merawat kakek, mengurus kakek. Apa dia bilang itu tadi orang tua? Keluar kok, pulang kok. Pulang mentong kok, jangan kau tinggal di sini. Yang begini saja saya setengah mati untuk bisa bersyukur. Bagaimana kalau kamu kasih lagi fasilitas lebih daripada ini? Makanya setiap apa yang Allah titipkan kepada kita, jadikan asbab itu menjadi untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Seperti Abdurrahman bin Auf ketika mendengarkan doa Rasulullah ingin digolongkan bersama orang-orang miskin. Kemudian dihisap bersama orang-orang miskin. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang begitu kaya, yang rajin sedekah, dermawan, taatnya kepada Allah luar biasa. Kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana dengan saya? Kata Rasulullah, kekayaanmu adalah jalanmu untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Jadikan setiap apa yang Allah titipkan, ingat titipan Allah untuk menjadi asbab meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang bersyukur nanti setelah kejadian, kemudian dia bersyukur terhadap apa yang Allah timpakan pada dirinya. Contoh, masih ingat dulu pesawat yang terakhir kehilangan kontak? Udinde andalangan as-sulum. Tidak lama bicara aku. Terakhir sulu si kuning cantik manis tolbah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh nampangku tasya nampak ninju tolbah. Selalu aku mau boya. Biasa riba bunting, pak buntingan lagi nalangka ini pasnya ada tolbah. Rokok mami. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sudah memang ibu. Yang kedua hadirin, ada orang yang bersyukur nanti setelah kejadian. Pesawat apa yang terakhir kehilangan kontak lalu dinyatakan hancur? Sriwijaya. Sebelumnya Lion. Masih ingat cerita Lion, ada orang yang seharusnya ikut terbang bersama Lion tapi karena macet Jakarta sehingga dia ketinggalan pesawat. Coba kalau ada orang tinggal di Alauddin, sananya Unismu sedikit. Yang taruhlah belakangnya SPBU. Kemudian dia mau berangkat jam 2 pesawatnya, jam 11 keluar memang. Ternyata hari itu hari Sumpah Pemuda. Seluruh titik 28 titik sangi macet mami karena demo.
Keluar dari rumahnya, Unismu Riolo Nagappa. Macet depannya Unismu karena demo. Nah lewati Unismu, Nagappa seng Uin, Alauddin. Belok dari Alauddin ke Pettarani, depannya UNM. Maju-maju sedikit, berempatan Hertasning. Boulevard, sampainya playover. Bayangkan Alauddin Pettarani, 4 jam ki. Batena pote-pote pak. Wih bang, ngapa ini mahasiswa? Apa kanu bikin demo-demo? Nah sumpah-sumpahi mahasiswa ya. Sampai di bandara, sudah mi. Pak jam mine. Nah jam 2 pesawatnya, jam 11 keluar. Ketinggalan pesawat. Kata petugas, maaf ibu ketinggalan pesawat. 2 nasalakan. Mahasiswa yang demo. Yang kedua, adiknya na joki. Gara-gara kau juga selalu duduk kok mode. Urus ke penerbangan selanjutnya. Dia begini terus nih pak. Nama repote-pote ini luar biasa ini ketinggalan pesawat. Pokoknya tiba-tiba terdengar kabar bahwa pesawat yang dia mau tumpang itu kehilangan kontak dan dinyatakan hancur. Dari begini pak langsung berubah bu. Pak. Tidak bilang-bilang. Langsung berteriak, berubah dari marah jadi senang. Alhamdulillah untun demo. Tadi demoan apa ini? Nah sumpah-sumpahi. Ini nak karena untun demo. Inilah jawaban dari surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kalau ada yang tidak baik menimpa hidupmu, ada yang sesuatu yang buruk menimpa hidupmu, maka jangan dibenci karena bisa jadi itu yang terbaik dari Allah. Kalau ada yang baik jangan bangga karena bisa jadi itu malapetaka, ujian terberat dari Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Beginilah kita melalui hidup. Menjadi sebuah renungan dalam hidup ini yang kita tidak pernah tahu datang kematian itu kapan, berakhir hidup kita kapan. Allah peringatkan kita, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pergantian siang dan malam itu berita, itu kabar dari Allah bahwa kesempatan kita berbuat baik semakin berkurang, kesempatan kita hidup di dunia ini semakin berkurang, kesempatan kita bertobat semakin berkurang. Lalu kenapa diri kita masih lalai? Kenapa masih senang berbuat maksiat? Orang yang lupa mati hari itu yang masih senang maksiat, yang belum mau tobat kepada Allah, padahal kita tidak pernah tahu 1 jam 2 jam ke depan apakah kita masih bernyawa atau tidak. Lalu kenapa diri ini masih lalai? Itulah kenapa Rasul menyampaikan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat pada mati. Kenapa perlu ingat mati? Karena ada 3 rahasia kematian yang manusia tidak pernah tahu. 1 kapan, 2 di mana, dan yang ketiga bagaimana kita nanti mati. Pilihan kita cuma 2, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bagaimana kita bisa melihat orang itu mati husnul khotimah atau su'ul? Dilihat daripada apa yang dilakukan sampai dia meninggal dunia. Kalau baik, dia meninggal dalam kebaikan. Ada orang yang meninggal dalam keadaan bekerja mencari nafkah. Selama imannya masih ada, maka dia mati husnul khotimah. Ada orang yang meninggal sementara sholat. Ada ustadz meninggal sementara ceramah. Ustadz yang waktu Ramadan kultum duhur di Urib itu Masjid Baitur Rahman. Husnul khotimah. Ada pernah saya tanya, ini bapak sakit? Nabi bilang tidak sakit ustadz. Habis sholat duhur juga dong. Begini gaya anak karena istrinya yang cerita jadi pasti sedih. Habis sembahyang duhur ustaz makan siang sama-sama kok dong. Kebiasaannya ustaz selama pensiun 5 tahun pensiun tidak pernah dia itu tidur siang sebelum dia baca Al-Quran minimal 2 lembar. Saya masuk cuci piring, dia di ruangan tamu. Sementara cuci piring kak teriak, mak tidak enak perasaanku, kuanggap biasa mi. Keluarkan dada mi ustaz. Husnul atau su'ul? Husnul. Bagaimana kalau su'ul ustaz? Contoh. Kalau ada ditanya, sakit apa bapak? Dia bilang, dah sakit ustaz. Sambun tindro jiko dong. Jam berapa nak meninggal? Jam 9. Lamanya itu kita bilang sambun tindro. Dia bilang, kami memang kebiasaannya bangun ustaz. Nanti sudah piduhur biasa baru bangun. Barusannya ini ku kasih bangun jam 9. Ada teman nak cari. Saya sana mau ku geson. Tena nak bangun-bangun. Tidak ada mi ustaz. Karena berarti jantung. Dia bilang, tidak ada riwayat jantungnya. Penyakit lain dia bilang, tidak ada ustaz. Kebetulan tadi malam kodong pulang. Teler kini saring ustaz.
Husnul atau suul? Suul. Orang teler. Jadi kita tidak tahu bagaimana akhirnya kematian kita. Apa ikhtiar kita? Perbanyak berdoa kepada Allah supaya dimatikan husnul khotim. Boleh tidak mendoakan saudara kita semoga husnul khotimah? Boleh. Ibu mau doakan saya, doakan. Karena belum Pak meninggal. Semoga itu maknanya sudah terjadi atau belum? Belum itu. Tapi orang biasa kalau ada orang meninggal baru bikin status. Semoga husnul khotimah. Orang mati. Sebentar orang mati botor tersinggung keluarganya. Sama tonji kalau ada orang wisuda kemudian update status. Alhamdulillah wisuda hari ini. Baru komentar temannya di bawah. Selamat ya atas wisudanya. Saya doakan semoga lulus. Tuh lulus aneh. Tidak diwisuda kalau tidak lulus. Sama dengan doa semoga husnul khotimah tadi. Seharusnya doanya semoga diampuni dosanya. Diterima amal kebaikannya. Mau husnul atau suul. Sama doanya. Malas ketik doa cukup istirja saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga inna lillahi. Bukan kita yang ketik. Komentarnya aja orang di atas di copy baru dipaste di bawah. Saking malas tak mengetik. Idul Adha kemarin. 99%. Kata patah status. Anu aja orang kita teruskan lagi. Akhirnya tidak tahu edit selamat hari raya Idul Adha tahun 2020. Nah 2021 min. Kentaran bilang anu nak kopi nampatnya edit kayak. Yang paling lucu ucapan Idul Fitri baru ada nama orang di bawah. Selamat hari raya Idul Fitri kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Nampak areng kuirawa muksin Ramlan dan keluarga. Nampak taya patah. Makanya kalau mau kopi kreatif tongka. Kan zaman copas mini. Ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau innamal a'malu bil khawatim. Allah menilai amal itu tergantung penutupnya. Maka kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kecenderungan manusia itu mati bagaimana model akhirnya dia mati tergantung kebiasaannya. Maka mari membuat sebuah kebiasaan yang baik. Semoga kebiasaan itu menjadi penutup daripada kehidupan kita. InsyaAllah. Buat sebuah kebiasaan yang baik. Karena kata Imam Al-Ghazali kecenderungan manusia mati tergantung kebiasaannya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Karena orang-orang yang matinya baik. Malaikat mencabut nyawanya. Memberi salam malaikat. Buka Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Ketika malaikat mewafatkan manusia itu dalam kebaikan. Maka malaikat berkata kepadanya. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Bima kuntum ta'malun. Maka renungilah akan kematian ini. Semoga kita semua mati dalam kebaikan. Kata Ibrahim bin Adham. Kau katakan mati itu pasti. Tapi kau tidak pernah mempersiapkan bekal menuju mati. Sering kau antar jenazah saudaramu ke kubur. Tapi kau tidak pernah sadar. Suatu saat engkau akan diantar seperti kau mengantar saudaramu hari itu. Renungan untuk kita. Maka Ibnu Mas'ud ketika melihat matahari terbenam. Seringkali beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau ditanya, ya Ibnu Mas'ud, apa gerangan yang membuat air matamu menetes? Kata Ibnu Mas'ud, ketahuilah kalau matahari terbenam, itu tanda umurku berkurang. Yang kutangisi karena amalanku tidak pernah bertambah. Hati-hati, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menyanyikan waktu itu lebih berbahaya daripada mati. Mati hanya memisahkan kita dengan dunia dan penduduknya. Tapi menyanyikan waktu memisahkan kita dengan Allah dan negeri akhirat. Dunia sementara. Dunia hanya titipan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhiratlah yang menjadi tujuan kita semua dan balasan yang lebih hebat. Maka jadikan dunia ini menjadi asbab untuk meraih rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus ila ruh al marhuma Sarqiyah binti Salok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha menyaksikan,
Engkau yang maha mendengar. Berkahi siapapun kami yang hadir hari ini ya Allah. Berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi pertemuan hari ini ya Allah. Jadikan pertemuan malam ini menjadi penggugur setiap dosa dan kesalahan kami. Penutup segala aib-aib kami ya Allah. Jangan kau gelincirkan iman kami karena nafsu dan syahwat kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Seburuk apapun akhlak dan tingkah laku kami. Sehitam apapun hari-hari yang pernah kami lalui ya Allah. Ampuni maksiat yang tidak pernah henti. Kedurhakaan yang terus menerus. Zinah yang berulang-ulang ya Allah. Ya Rabbana, berkahi kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami. Hindarkan dari kemunafikan, kekufuran, kefakiran, kefasikan, kedurhakaan dan maksiat. Lindungi kami semua dari bala ya Allah, mara bahaya, bencana dan semua kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi orang tua kami, sehatkan mereka yang masih hidup, ampuni mereka yang telah tiada. Wabil khusus almarhumah ya Allah, maafkan segala khilaf dosanya ya Allah. Terima setiap amal kebaikan ibadah beliau ya Allah. Luaskan alam barzah beliau ya Allah. Jadikan seperti raudhah min riyadil jannah ya Allah. Dan tempatkan ruhnya di tempat yang paling Engkau ridhoi ya Allah. Ya Rabb, panjangkan umur kami, umur yang berkah dan manfaat. Jangan Kau dekatkan mati di saat kami maksiat. Jikalau kelak hidup kami berakhir, akhiri husnul khatimah ya Allah. Kembalikan kami menghadap-Mu dalam keadaan qalbun salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian tadi tausiah agama yang telah diantarkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muksin Ramlan, SPDI MPDI, tentunya mewakili keluarga serta seluruh yang hadir mengaturkan banyak terima kasih. Dengan berakhirnya tausiah dan doa tadi, berakhirlah seluruh rangkaian pengajian takziah mengenang berpulangnya ke rahmatullah orang tua kami Ibu Haja Sarkiati binti Peta Salokokati di kesempatan malam hari ini. Mewakili keluarga besar mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan tentunya mengaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Sekiranya dalam penyelenggaraan rangkaian malam kedua terdapat kekurangan dan kehilapan, tentunya kami dari keluarga kembali mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk mengisi bangku-bangku kosong di penyelenggaraan pengajian takziah pada malam ketiga esok malam. Akhirnya kami dari RRI Islamic Organizer mewakili keluarga besar mengaturkan banyak terima kasih dan permohonan maaf. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.